Oh ya, tapi kalau you datangnya di tahun 85 Ya. atau sebelum 90, belum Deng Xiaoping membuat suatu kebijakan yang fenomenal itu, satu mobil aja nggak, jarang lihat gitu. Tahun Semua berapa? sepeda Bapak kan. pertama tahun berapa ke sana? 85-an. Nah, Sangat miskin ya Pak saat itu. sangat terpuruk ya. Jauh sekali dibandingkan Indonesia. Indonesia jauh lebih maju. Tahun 90-an aja Indonesia masih GDP masih lebih tinggi kan dari betul, Tiongkok betul, ya. Betul. Sejak Deng Xiaoping buka itu kan tahun 82 ya. Betul, dan saya ke sana 2010 sudah menyaksikan Tiongkok yang sudah sepenuhnya berbeda dengan ketika Bapak pertama kali ke sana. Tapi kemajuannya masih terus terjadi ya. Kemajuannya masih terus terjadi Dari sehingga bulan ke bulan, tahun ke tahun. saya Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang spesial ini saya kedatangan sosok yang menurut saya luar biasa ya. Ini kita kulik cerita-cerita beliau ini sebagai berikut. Siapa dia ini? Yaitu Mas Novi Basuki. makasih. Kalau nama Chinese-nya Wang Xiaoming. Wang Xiaoming, betul. Wang Xiansheng, ni hao ma? 哦，你好，你好，你好，谢谢，谢谢吧。感谢接受我的邀请。好，谢谢，谢谢，感谢给予了我这个机会来向您学习。 Wah,谢谢. Ini kalau ngomongnya kepanjangan nanti saya nggak bisa jawab. Saya bisa itian-tian juga Pak. Nggak mungkin. Yang penting wah ini bisa. Wah ini. Soalnya saya sudah baca you punya perjalanan wah luar biasa ya. Mohon arahan. Luar biasa, luar banyak biasa. belajar ke Bapak. Wah, saya yang mesti banyak belajar ini. Kalau tentang Tiongkok mungkin saya hanya setahunnya hanya 10 aja. Saya di lapisan kerak sumur kalau begitu. Wah gitu ya. Ya. Jadi saya panggil Mas Novi aja ya. Baik. Mas Novi ini asalnya kan dari Situbondo ya. Betul. Saya dari Situbondo, dari kampung. Dari kampung. Dari desa Taman Sari namanya Pak. Ya, tapi bisa berani untuk berkuliah di Tiongkok. Nah ini kan sungguh sesuatu yang sangat unik dan orang tuanya pasti orang tua yang hebat juga. Karena orang tua pengusaha ya. Orang tua saya buka toko. Iya, buka toko pengusaha. Sembako, toko bangunan juga di kampung Pak. Iya, di kota Situbondo. Di Kabupaten Situbondo, di Desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang, di lereng Gunung Argopuro. Iya. Dan Mas Novi kan anak satu-satunya gitu ya. Anak tunggal, betul. Nah, itu orang tua kok bisa merelakan you bukan belajar ke apa ya? Negara ke misalnya negara ke Amerika pada saat itu ya, ini kan negara Amerika atau Australia atau bahkan mungkin negara-negara lain ya, tapi kok pilihnya Tiongkok itu kenapa ya? Dan kok berani gitu? Kan itu lulus SMA ya. Lulus SMA, saya percaya pada satu pepatah bahasa Mandarin Pak Hermanto. Ya. Yang bunyinya "有缘千里来相会，无缘对面不相识." Yang artinya nanti subtitle di bawah. Yang artinya kalau kita berjodoh jarak ribuan kilometer pun itu pasti akan bisa bertemu. Kalau tidak berjodoh bahkan bertatap muka pun tidak akan pernah saling sapa katanya Pak. Nah, saya merasa berjodoh dengan bahasa Mandarin, saya merasa berjodoh dengan Tiongkok, saya merasa berjodoh dengan Tionghoa. Karena pada waktu saya mau daftar untuk sekolah di pesantren, saya nyantri di suatu pesantren namanya Pondok Pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo. Saya awalnya mau daftar untuk sekolah di jurusan bahasa Inggris, Bapak. Karena di pesantren ini ada guru yang didatangkan langsung dari Australia saat itu untuk mengajarkan kami bahasa Inggris. Ada native speaker dari sana. Tapi 2007 ketika saya daftar di pesantren ini ternyata yang guru dari Australia sudah pulang. Diganti dengan guru dari Tiongkok untuk mengajar bahasa Mandarin. Saya akhirnya putar haluan dan ternyata berjodoh dengan bahasa Mandarin sehingga saya bisa kuliah ke Tiongkok dan bisa bertemu dengan Pak Hermanto hari ini. Banyak Pak yang memang merasa aneh.
Kenapa kok bisa ada santri? Saat itu saya kelinci percobaan karena saya santri. Di saat itu ya Cina memang sudah mulai berkembang, sudah mulai maju, tapi kan belum seperti sekarang gitu. Betul, baru Olimpiade 2008 saat itu. Dan waktu saya dapat rezeki untuk kuliah ke Tiongkok itu banyak tetangga yang datang ke kedua orang tua saya. Mereka menanyakan, ini Shinovi ini anak tunggal, seorang santri Muslim, kok kalian bisa berani kirim ke Cina? Orang kampung, mohon maaf Pak Hermanto, tidak terbiasa pakai Tiongkok, tidak terbiasa pakai Tionghoa, tapi pakai Cina. Gitu. Dengan saya yakin mereka tidak punya maksud untuk merendahkan siapapun. Mereka tanya begitu karena dalam pandangan tidak sedikit orang di desa saya tidak tahu mungkin di Indonesia juga demikian, itu menganggap bahwa yang namanya Tiongkok itu sudah pasti komunis. Yang namanya komunis itu sudah pasti tidak punya kebebasan untuk menganut agama di sana, sehingga mereka bertanya apakah nanti kalau di Cina itu anakmu ini salah-salah nanti malah jadi komunis. Anakmu ini pulang-pulang nanti malah nggak mau sholat lagi di masjid. Gitu. Padahal belum lagi nanti makanan ya. Belum lagi makanan, belum lagi yang lucu Pak. Di sana kan banyak babi. Banyak babinya. Yang lucu bilang itu orang Cina itu makan orang loh di sana. Salah-salah nanti anakmu otaknya dimakan di sana gitu. Tapi saya bersyukur punya kedua orang tua yang sekalipun tidak lulus SD, Pak Hermanto, tapi pemikiran mereka terbuka. Sehingga mereka menjawab dengan salah satu ungkapan yang sering kita dengar dalam bahasa Arab, utlubul ilmah walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Dan selesai perkara, saya di Tiongkok dan saya banyak belajar di sana, terutama bagaimana spirit orang Tiongkok itu untuk mengubah nasibnya. Dari negeri yang dulu jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia bisa menjadi sehebat saat ini. Dan ternyata tidak terbukti bahwa sekalipun saya lama di Tiongkok, saya nyantri di Indonesia 3 tahun Pak, di Tiongkok saya nyantrinya 10 tahun. Dan saya pakai kopiah tetap, dan saya masih sholat di masjid. Seperti biasa saya tidak kehilangan keagamaan saya dan tidak kehilangan jati diri saya sebagai orang Indonesia. Sebelum berangkat ke Tiongkok itu berarti di pesantren itu belajar bahasa Mandarin itu berapa lama? Di pesantren saya belajar Mandarin 3 tahun Pak. Dan tiap tahun memang sudah siap-siap mau ke Tiongkok ya? Oh, saya tidak punya niatan, tidak punya kepikiran. Jadi hanya belajar saja? Hanya belajar, mengalir saja. Dan sebagai orang kampung saat itu mimpi yang terlalu besar untuk kami yang dari kampung bisa kuliah ke luar negeri. Yang belajar bahasa Mandarin berapa temannya waktu itu? Waktu itu mungkin ada 20 sampai 25 banyak orang. Juga. Lumayan. Di pesantren itu ada program bahasa asing, kami diwajibkan belajar 3 bahasa sekaligus, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan ketika pulang ke asrama, kami diasramakan, kami wajib untuk berbicara bahasa asing. Terserah mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Mandarin. Kalau misalnya tidak pakai bahasa asing, bukan berarti kami tidak nasionalis. Itu justru kami akan dihukum berdiri 2 jam. Dan selama 2 jam itu harus menghafal paling tidak 20 kosakata baru. Luar biasa. Kalau tidak hafal lanjut berdiri lagi. Luar biasa ini, sangat disiplin ya. Sangat disiplin. Tapi demi kebaikan dari kebaikan dan berpandangan jauh ke depan. Luar biasa. Dan setelah you mempelajari salah satunya bahasa Mandarin tadi, ada ketertarikan ke sana sehingga setelah lulus kok yang dipilih ke Tiongkok gitu? Dulu saya tidak punya niatan untuk kuliah ke luar negeri, entah itu ke Tiongkok, entah itu Australia atau ke Amerika. Itu seperti tadi saya sampaikan, mimpi yang terlalu muluk untuk kami yang berasal dari, saya sering bilang dari lantai 8 Pak. Karena saya lahir di lereng gunung yang cukup tinggi, di bukit yang dulu dingin, adem, tapi sekarang pemanasan global, perubahan iklim jadinya cukup panas. Jadi bagi kami, saya mungkin khususnya tidak punya niatan untuk ke Tiongkok, tapi begitu saya lulus SMA, saya mendapatkan tawaran untuk kuliah ke Tiongkok. Dapat beasiswa? Dapat beasiswa untuk ke sana, akhirnya saya coba. Saya mengalir saja dan ternyata kecebur sampai sekarang. Jadi waktu itu hanya Mas Novi aja yang berangkat dari pesantren? Ya, saya kelinci percobaan satu-satunya. Yang lainnya yang 20-an itu enggak? Yang lainnya mungkin belum hoki. Saya dapat hoki ke sana. Memang dipilih hanya satu waktu itu? Ya, saya dapat rezeki jadi satu-satunya santri yang memang dites di sana. Waktu itu melalui pengetesan? Waktu itu saya daftar di satu lembaga di Surabaya.
dan ada melihat nilai mungkin, tapi saya yakin itu karena hoki saja, karena nilai saya juga tidak terlalu bagus-bagus amat, saya tidak pintar-pintar amat, mungkin rezeki yang di atas sana sudah mengaturnya, Pak. Pasti juga ada sesuatu yang akhirnya you terpilih. Ya, mungkin begitu. Saya yakin ya. Kita aja ya, Bapak, biasanya nggak merasa gitu. Iya. Yang pasti saya tidak pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin bisa 10 tahun. Kecebur, Pak. Sudah kepalang basah mandi aja sekalian. Ya. Jadi memang keyakinan dari orang tuanya itu memang zaman dulu Nabi Muhammad sudah selalu berpesan ya. Selalu berpesan selalu tuntutlah ilmu sampai ke negara China gitu ya. Betul. Dan kalau itu diucapkan pada sekitar abad ke-6 Masehi, berarti sudah ribuan tahun yang lalu, dalam artian mungkin ada banyak hal positif yang layak diteladani oleh kita dari Tiongkok sana. Dulu, apalagi sekarang yang sudah Tiongkok dari sejak 78 sampai. Tapi Mas Novi kan memang mempelajari negara Tiongkok itu awal kan memang negara yang terbesar di dunia kan. Betul. Mereka ini memang model banyak kerajaan tapi bersatu pecah sampai mungkin pada akhirnya di abad 19 ya. Itu ada perang opium ya. Iya. Dari Eropa segala macam masuk, yang akhirnya itu yang membuat negara Tiongkok terus terpuruk ya. Betul. Jadi setelah sudah nggak menjadi yang terbesar lagi kan di dunia, sudah terpuruk dan akhirnya terpecah belah ya. Ya, setelah revolusi industri Tiongkok jadi terbelakang dari yang terbelakang awalnya sekali. Dulu merupakan negara yang paling hebat baik dari segi teknologi maupun ekonomi, dan kemudian budayanya juga kan. Budayanya juga luar keramiknya. Wah, keramiknya juga luar biasa, sehingga banyak sekali kapal karam yang membawa keramik, termasuk juga di Indonesia banyak sekali koleksinya. Tapi setelah revolusi industri mereka terbelakang dan baru bisa maju lagi setelah 1978 mereka menjalankan suatu kebijakan yang disebut sebagai reformasi dan keterbukaan. Oleh seorang yang tubuhnya pendek tapi otaknya brilian sekali yang bernama Deng Xiaoping. Memang beberapa tokoh di Tiongkok itu masing-masing mempunyai jasa kepada pemerintah ya. Kalau Mao Zedong kan yang menyatukan lagi ya. Betul. Tapi memang dia fahamnya kan paham komunis. Betul. Sehingga bekerja lebih keras, bekerja lebih panjang, sekolah lebih pintar, apapun hasilnya sama, dibagi rata kan. Makanya terus pakaiannya itu semua cuman biru, abu-abu, hitam, udah nggak ada yang lain. Mau malas, mau rajin, tetap makanannya sama, hasilnya sama. Makanya semua pokok dapat makan, tapi sama semua kan. Sama-sama miskin. Sama-sama miskin sekali. Sama-sama miskin. Tapi memang hebatnya mereka ini, kelebihannya kalau yang saya dari baca-baca buku juga ya, mandiri. Jadi mereka tidak mau tergantung dengan dunia luar kan. Betul. Ini menjadi kekurangan dan kelebihan, tapi menurut saya kemandirian itu akhirnya membuat mereka itu mengerjakan A sampai Z itu mengerjakan sendiri semua. Jadi mulai dari pengolahan bahan-bahan dari hulu lah. Dari hulu mereka buat semua, mulai dari biji plastik, besi, alat-alat persenjataan, nuklir, apapun mereka mulai mandiri lah, nggak tergantung dari negara lain. Betul. Makanya semuanya di sana bisa sendiri, tapi kondisinya paling bawah. Karena pada saat itu Tiongkok masih belum punya sumber daya manusia yang cukup untuk mengembangkan. Ya karena tertutup, karena mereka nggak mau belajar kan. Jadi mereka sangat tertutup dan mereka tingkat kelahirannya juga demikian cepatnya ya pada saat itu, sehingga akhirnya juga mengeluarkan aturan yang hanya satu anak. Betul. Dan mereka sangat kejam loh. Betul. Kalau ketahuan anak kedua hamil misalnya 8-9 bulan pun digugurkan sama mereka dan dipenjara. Penduduknya terlalu banyak. Karena terlalu banyak, jadi mereka one child policy. Kalau dulu bilang tuozi tofu, punya banyak anak banyak rezeki kan dengan pemahaman orang-orang Tiongkok klasik dan mungkin orang Tionghoa di Indonesia juga seperti itu dulu. Coba kemudian kalau penduduk terlalu banyak kok kayaknya juga kalau tidak diimbangi dengan SDM yang bagus kok kayaknya jadi bencana, Pak. Dan Tiongkok mengembangkan teknologinya sendiri saat itu, benar mereka berdikari, benar mereka mandiri, cuma tidak dibarengi dengan SDM yang
cukup untuk mengembangkan itu sendiri karena tadi Pak Hermanto bilang mereka tertutup. Ya. Itulah kenapa kita mengenal Tiongkok zaman dulu dan kita masih terbiasa menyebut Tiongkok sekarang sebagai negeri tirai bambu. Tirai bambu. Padahal sebenarnya sejak 78 Tiongkok kan sudah perlahan membuka tirainya. Ya. Mereka kalau dulu hanya mau belajar kepada Soviet yang disebut sebagai tirai besi, sekarang mereka berubah menjadi negara yang mau belajar apapun dan kepada siapapun. Ya. Nah, saya kok kayaknya di negeri di Konoha bukan di Indonesia. Itu kayaknya ada kecenderungan untuk menutup diri. Nah, padahal yang saya pelajari selama di Tiongkok justru karena Tiongkok tertutup maka menjadikan mereka terbelakang dan miskin sekali, dan karena mereka mau membuka diri, mau belajar apapun dan kepada siapapun sehingga menjadikan Tiongkok bisa semaju saat ini. Ya. Dan waktu Mas Novi ke sana 2007 ya? 2007 saya pertama kali ke sana, Pak. Berarti itu sudah mulai sudah banyak mobil lah ya? Iya, maaf 2010, saya 2007 masuk pesantren, 2010 saya lulus, baru ke sana. 2010 baru ke sana. Itu di kota Xiamen ya? Di kota Xiamen. 2009 saya sempat ke Tiongkok untuk pertama kalinya, waktu itu ada event, ada acara di sana, dan 2010 menetap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berarti dan di Tiongkok sudah banyak mobil kan waktu itu? Tiongkok sudah banyak mobil, cuma masih belum sebanyak sekarang mobil listriknya. Oh ya, tapi kalau you datangnya di tahun 85 ya, atau sebelum 90, belum Deng Xiaoping membuat suatu kebijakan yang fenomenal itu, satu mobil aja nggak, jarang lihat gitu. Semua sepeda kan. Pertama tahun berapa ke sana? 85-an. Nah. Sangat miskin ya Pak saat itu. Ya, semuanya naik sepeda. Terus bisnya pun juga kumuh sekali. Jadi tahun itu kalau meludah di bus, meludah di tempat makan segala itu hal yang biasa. Meludah itu apa ya, satu kebiasaan dari orang-orang sana. Lumrah kan? Ya Pak ya. Lumrah, makanya jorok sekali kan. WC, toilet umum itu semuanya sangat tidak higienis ya. Iya, makanya nggak ingin balik ke sana saat itu ya. Saya melihat apa ya, sangat terpuruk ya. Jauh sekali dibandingkan Indonesia. Indonesia jauh lebih maju. Tahun 90-an aja Indonesia masih GDP masih lebih tinggi kan dari betul, Tiongkok ya. Betul. Makanya saya sering Jadi Mas Novi waktu 2010, itu sudah mungkin melewati Indonesia itu sudah. Saya sudah 10 tahun kan itu. 20 tahun. Sudah betul. Sejak Deng Xiaoping buka itu kan tahun 82 ya. Betul, dan saya ke sana 2010 sudah menyaksikan Tiongkok yang sudah sepenuhnya berbeda dengan ketika Bapak pertama kali ke sana. Tapi kemajuannya masih terus terjadi ya. Kemajuannya masih terus terjadi dari sehingga bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saya 2 minggu lalu baru dari Xiamen Pak. Oh ya. Terus saya sudah tidak ke Xiamen tuh 7 tahun. Wow. Saya lebih banyak ke kota lainnya, dan karena saya lama di Xiamen, 6 tahun di sana, saya ingin mengobati rasa kangen saya pada kota ini. Begitu saya mendarat di sana di bandara, saya taruh koper saya titipkan, kemudian saya keluar memanfaatkan waktu yang tidak panjang tapi tidak pendek juga. Saya ingin mengetes diri saya, apakah saya masih kenal dengan kota ini. Ternyata setelah saya keluar, waduh, sudah sama sekali berbeda. Dan teman saya yang nemani saya itu bilang begini, Mas, jangankan 7 tahun nggak ke sini, 1 tahun atau 1 bulan nggak ke sini pasti ada yang berubah. Betul. Perubahannya luar biasa dan mereka terus membangun setiap harinya, dan ya memang masih banyak permasalahan, cuma dibandingkan dengan hal-hal yang sudah mereka dapatkan itu merupakan perkembangan yang luar biasa menurut saya. Mas Novi waktu kuliah di sana itu berapa tahun sekali balik ke Indonesia? Saya sempat tidak pulang selama 3 tahun Pak. Wow. Berarti sampai lulus S1 saat itu, baru kemudian belakangan ada sedikit tabungan. Saya belajar dari orang Tionghoa yang harus rajin menabung. Sehingga di sana sekolah sambil sempat bekerja juga? Kalau menurut aturan dari pemerintah itu tidak boleh. Cuma biasanya teman-teman kami ketika liburan musim panas atau musim dingin itu sambil bekerja part-time di perusahaan. Itu sisanya kemudian ditabung. Biasanya kalau tidak dipakai untuk pulang kampung, mereka biasanya dipakai untuk jalan-jalan. Nah, saya biasanya pulang kampung. Sering pulang kampung saat itu, paling tidak 1 tahun 2 kali Pak. Jadi pelajaran apa yang diambil waktu S1-nya? Saya ambil bahasa dan budaya. Bahasa budaya. Pas waktu S1 itu. Berarti sudah lancar sekali ya waktu
tahun pertama kedua? Saya dapat Mandarin sejak SMA, jadi untuk komunikasi harian Bapak mungkin tidak banyak menemui masalah. Ya. Cuma untuk pelajaran-pelajaran di kelas perlu lebih banyak belajar lagi. Ya. Sehingga dengan modal Mandarin yang didapat ketika saya belajar di SMA itu hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja. Ya. Misalnya untuk makan, untuk belanja itu cukup, tapi ketika di kelas harus terus dipompa lagi semangatnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa itu. Bahasa Mandarinnya kan juga sangat dalam kan ya. Mempelajarinya. Saya senang sekali Bapak ketika belajar bahasa ini karena penuh dengan filsafat. Iya, penuh dengan filosofi. Arti-artinya juga ya. Kehidupan, arti-artinya dalam, dan menurut saya kok cocok dengan kondisi yang saya temui di sekitar saya. Misalnya di Indonesia. Kan asalnya itu dari gambar ya. Bahasa Mandarin awalnya itu dari gambar-gambar yang akhirnya bisa dibuat. Betul. Sehingga kalau kita belajar aksara Mandarin klasik yang kuno, misalnya aksara tentang pintu yang artinya pintu itu tulisannya seperti pintu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah cukup sulit untuk mereka untuk meraba-raba apa arti dari. Ya. Sekarang ini sudah disederhanakan. Betul. Sederhananya saja masih rumit. Yang you pelajarin Qiandizi kan? Saya belajar Qiandizi, tapi Fandizi yang sulit cukup sulit itu tapi saya bisa paham. Baca. Tapi tidak bisa nulis kalau yang Fandizi. Kalau yang Qiandizi yang sudah modern, yang sudah disederhanakan, saya bisa nulis juga bisa baca. Jadi S2-nya ngambil apa terus? S2 saya pindah jurusan di hubungan internasional. Wow. Cocok ini. Jadi menteri luar negeri ini. Oh, ketinggian lagi sebenarnya. Saya pikir harus banyak belajar Pak Hermanto. Harus kan mengubah masih nasib muda. dengan masih menjadi muda, pengusaha, Pak. Oh, sukanya jadi pengusaha ya? Saya masih senang dengan dunia yang menjadi pengusaha itu. Saya rasa menjadi orang yang merdeka. Bisa menentukan sendiri mau diarahkan kemana. Kalau kemudian menjadi pejabat, kok kayaknya harus ada pagar-pagar yang mungkin tidak boleh saya lewati. Kalau dengan jadi pengusaha, kayaknya mau ke sini, mau ke sana, itu diri sendiri yang menentukan. Setuju. Asal jangan dua-dua saja. Oh gitu ya Pak ya? Iya, kalau pengusaha Pak? Terus juga jadi politik, nah itu susah ya. Dapatnya double ya Pak ya? Ya, tapi mungkin banyak akan terjadi konflik-konflik di dalam dirinya kan ya. Karena nggak bisa. Meskipun usahanya dilepas pun kan masih kepikiran kan pasti ya. Tapi kan masih punya perusahaan. Makanya. Nah, ini kan pasti dilema kan. Mana yang didahulukan gitu ya Pak ya? Iya, dan keputusannya kan jadi bisa fair, bisa enggak kan, orang lihatnya kan jadi nggak benar juga ya. Jadi harus salah satu lah. Iya. Betul, harus dipilih ya Pak ya. Harus pilih. Jadi memang waktu S2 pun setelah 3 tahun balik lagi gitu ya? Saya balik lagi ke Indonesia, terus sampai sekarang dari 2020 ketika saya pulang, saya tinggal di Indonesia sampai saat ini, tapi masih sering dari ke S2 Tiongkok. itu juga dapat beasiswa? Ya, rezeki dapat beasiswa. Terus nerusin lagi sampai S3 kan? Saya nerusin lagi sampai S-Teler. Bukan S-Teler lah, ini S3 beneran ini. Saya malu berbicara mengenai pendidikan kalau di depan Pak Hermanto. Enggak lah, itu keren sekali itu. Karena S1 aja sudah nggak mudah ya, apalagi sampai bisa nerusin sampai S2, S3. Karena saya terus merenung Bapak, ketika saya pulang kampung, saya menyaksikan begitu banyak teman saya yang orang tuanya sampai menghabiskan banyak sekali yang mereka punya untuk mengkuliahkan anaknya setinggi mungkin dengan harapan nanti setelah itu akan bisa mengubah nasib keluarga. Tapi ternyata ekonominya habis dan si anak tetap sampai sekarang luntang-lantung. Sehingga saya jatuh pada kesimpulan kok saya tidak layak berbicara pendidikan di depan Bapak. Enggak lah. Lebih enak saya berguru ke Bapak mengenai bagaimana mengubah nasib orang-orang kampung yang seperti kami ini sehingga tidak lagi tertinggal dari sejak garis startnya. Itulah. You sudah belajar ilmu demikian banyak kan. Tinggal prakteknya aja ini kan. Tinggal praktiknya, itulah saya dengan istri saya mulai membangun usaha kecil-kecilan. Bapak, kami punya apotek. Oh, buka apotek. Buka apotek, belajar dari Pak Hermanto di yang Bondo di juga? Situ Bondo. Istri saya apoteker, sehingga
kami ingin mengubah nasib kami dari bawah. Syukur-syukur nanti bisa mengikuti jejak Bapak, kemudian bisa pasti bisa terus berkembang. Dan ya itu menurut saya orang-orang kampung perlu banyak sekali mentor, bagaimana mengubah nasib mereka, dan mentor yang tepat menurut saya dari nonton podcastnya Pak Hermanto. Kalau Mas Novi doktornya ambil apa ya? Saya ambil politik internasional, Bapak. Ini kok ke arah politik terus tapi inginnya jadi pengusaha. Dulu waktu saya mau melanjutkan pasca sarjana, saya sowan ke dosen saya pada waktu S1, saya ditanya, kamu kenapa mau ngambil ilmu yang berkaitan dengan politik? Kok tidak mengambil ilmu yang berkaitan dengan mungkin perdagangan internasional atau ekonomi yang mendalami perkembangan Tiongkok? Saya saat itu masih sangat idealis, Bapak. Saya melihat ilmu hubungan internasional, melihat ilmu politik itu, wow, keren. Kok kayaknya saya bisa belajar banyak hal, saya bisa belajar diplomasi, saya bisa belajar bagaimana berdialog dengan orang. Tapi setelah saya masuk di jurusan ini, kok kayaknya, saya beli sendiri bukunya, kok kayaknya saya bisa ya. Sehingga saya jatuh pada kesimpulan, andaikan saya bisa memutar waktu, kok kayaknya saya tidak akan pernah menyentuh jurusan ini. Saya malah lebih ingin di jurusan STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematika. Karena itu menurut saya adalah ilmu yang sangat diperlukan bagi kita saat ini dan di masa mendatang. Cuma sayangnya saya tidak bisa memutar balik waktu. Tapi menurut saya ilmu yang Mas Novi pelajarin itu luar biasa. Seperti anak-anak saya ya, jurusan Chemical Engineering yang dipegang Finance, yang Chemistry megangnya sekarang marketing, yang di Computer Science sekarang ke pabrik ngurusin industrial dan kemis-kemis di lab. Jadi nggak ada yang nyambung. Jadi memang sekolah itu kan memang untuk apa ya, untuk foundation aja ya. Tapi bagaimana waktu kita menjalani kehidupan, passion kita kemana, kita mau ngarah kemana itu terbuka lebar. Sekolah jadi kehidupan yang mengajari banyak hal ya Pak ya? Betul. Hari ke hari ini kan belajar terus kan itu. Jadi itu memang penting sekali untuk kita terus dari kehidupan yang kita alamin itu kita melakukan apa ya, terobosan-terobosan atau innovation yang mungkin orang lain di Indonesia tidak ngalami seperti Mas Novi waktu di Tiongkok gitu ya. Kan orang-orang di Tiongkok kenapa maju begitu cepat ya? Di Indonesia saya juga sering heran-heran ya. Di sini kenapa ya beras kita nggak bisa bersaing tuh sama negara-negara tetangga ya. Terus garam nggak bisa bersaing sama bule malahan ya dari Australia. Kita masih impor dari mereka ya. Terus seperti gula kita juga nggak bisa. Jadi mesti harus kasih pemerintah mesti kasih support supaya import tidak masuk ke Indonesia. Seharusnya negara kita ini kan luar biasa ya, tanahnya begitu subur ya, air juga berlimpah, cuaca juga tidak ada musim dingin, yang mana sekarang ini dengan pemerintah memberi support setiap desa 1 miliar buat embung-embung kan sudah banyak, pengairan sudah banyak, sehingga kan bisa produktif selama 1 tahun kan. Tapi kok masih nggak bisa bersaing. Jadi ini kan sesungguhnya faktor manusianya ini sangat penting kan. Saya melihat kalau di Tiongkok ya Pak ya, saya sering bilang terutama ke istri saya, orang Tiongkok itu atau mungkin orang Tionghoa dimanapun itu paling takut sama 2 hal. Satu, mereka takut miskin, yang kedua mereka takut bodoh. Karena takut miskin makanya mereka mau banting tulang kerja keras dari pagi sampai malam kayak robot. Karena takut bodoh mereka juga rajin sekali belajar dari pagi sampai malam, mungkin jauh lebih giat dibandingkan dengan kita di Indonesia. Apa yang menjadi faktor kenapa orang Tiongkok seperti itu? Saya pikir mungkin faktor geografis juga memengaruhi. Di Indonesia sembarang kita buang biji-bijian di halaman rumah kita, atau bahkan tidak membuang pun, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan akan tumbuh dengan sendirinya, Bapak. Makanya sampai saat ini saya tidak pernah percaya akan ada orang Indonesia yang mati kelaparan.
Kalau stunting mungkin meskipun lain tidak soal. kerja ya. Meskipun tidak kerja ya. Karena tadi tumbuh-tumbuhan tumbuh otomatis, dan kalau kita mohon maaf tidak punya malu untuk minta ke tetangga, tidak ada tetangga yang akan menolak kita untuk memberikan nasi, Bapak. Nah, sebaliknya kalau di Tiongkok tidak seperti itu. Mereka baru bisa bercocok tanam ketika musimnya sudah tiba, musim semi. Mereka tetangganya mungkin tidak peduli dengan nasib tetangganya yang kelaparan. Nah, sehingga mereka terpacu dengan kondisi yang tidak memungkinkan, dengan kondisi yang berat seperti itu, untuk terus bekerja segiat mungkin. Karena kalau tidak begitu, nyawa adalah taruhannya. Betul. Saya melihat negara-negara yang maju juga di dunia ini, kita tidak perlu jauh-jauh. Singapura misalnya, Singapura kecil sekali, tidak punya sumber daya alam semelimpah di Indonesia, tapi mereka tertekan oleh adanya Malaysia, oleh adanya Indonesia yang terus mengancam keberadaan mereka, makanya mereka bisa berkembang dengan sebegitu dahsyatnya. Makanya mungkin orang kadang-kadang perlu adanya tekanan ya Bapak. Ya, dan tidak memanjakan. Tidak memanjakan. Jadi saya juga kurang setuju adanya bagi-bagi sembako ya. Subsidi. Karena itu kalau subsidi kontrolnya kan susah kan kontrolnya. Jadi subsidinya benar-benar kepada tangan yang membutuhkan atau tidak kan susah kan. Betul. Jadi dan itu tidak mendidik sesungguhnya ya. Tidak mendidik. Kalau orang diberi itu kan akhirnya itu tadi, akhirnya cuma maunya menunggu kan. Kapan ya dikasih lagi ya? Atau gimana ya cara-cara supaya dapat bantuan lagi. Jadi yang dipikir itu bukan mengoptimalkan diri sendiri ya. Karena kalau di Tiongkok misalnya ya, yang setahu saya waktu saya ke sana pun mereka rata-rata sangat bekerja keras sekali ya. Bahkan kalau di perusahaan itu mereka tidak bekerja dengan serius, mereka tinggal dipecat aja, tidak dikasih pesangon apa-apa. Jadi besok you nggak usah masuk gitu. Itu udah nggak masuk dia. Betul. Jangan ada demo. Kalau ada demo nanti tentara yang datang. Jadi akhirnya para pekerjanya apa? Bekerja dengan mati-matian. Bekerjanya sangat serius. Saya kalau ke pabrik-pabrik di Tiongkok itu meskipun ada orang lewat, mereka tuh kerja terus, kita nggak ada yang dilihatin ini siapa yang datang ya, ini sama siapa, berhenti kerja ngeliatin sebentar, nggak ada, dia langsung seperti apa ya, seperti robot gitu aja. Ada itu yang membuat produktivitas mereka kan jadinya tinggi sekali kan. Betul. Ada satu ungkapan Pak di dalam bahasa Mandarin yang mengatakan shou ren yu buru shou ren yu, daripada dikasih ikan mending dikasih jalannya. Nah, Tiongkok memang awalnya pada waktu pengentasan kemiskinan ya memang ada juga sembakonya, tapi belakangan ini harus tidak boleh seperti itu. Harus ditujukan kepada mereka untuk supaya mereka bisa lebih produktif. Betul. Kalau hanya dikasih sembako terus tanpa ada insentif supaya mereka mau membuka usaha, misalnya mengubah nasib dengan berwirausaha, malah jatuhnya nanti hanya bermalas-malasan menunggu bantuan dari pemerintah. Nah, dan saya melihat di Tiongkok itu ya pola kerjanya memang berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau orang Tiongkok disuruh lembur, mereka justru ya sekalipun mungkin ada ndumel sedikit-sedikit gitu, tapi mereka merasa bersyukur karena dengan begitu mereka akan dapat uang tambahan. Kalau di kita suruh lembur, kalau sudah dapat uang banyak, nanti off-nya berapa hari gitu. Kalau sudah uangnya pegang uang kan maunya dihabisin dulu kan, baru kerja lagi. Tiongkok pekerjaan makin banyak, mereka berpikiran bahwa uang yang akan kita dapat akan makin banyak. Kalau saya lihat di Tiongkok itu sering diajari dengan salah satu pemikiran yang mengatakan Qian Shui. Kita harus memikirkan krisis sekalipun dalam kondisi sedang aman. Makanya orang Tiongkok rajin menabung karena mungkin melihat di hari depan belum tentu seindah hari ini. Sehingga mereka harus punya persediaan, jangan-jangan nanti di hari depan tidak sebaik seperti saat ini.